Atau kalau tak mampu, seperti bapak ibu tak senang kalau ada orang ceritakan membangga-banggakan ibadahnya. Apa bapak ibu? Ibadah dibangga-banggakannya. Tak senang saya. Giliran dia bangga-banggakan enggak rupanya. Kan? Dia seperti itu. Kok saya sih tak apalah, dia jangan. Samalah saya. Kan? 11-12. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bapak Ibu, yang pertama-tama tentu kita memuji Allah. Pagi hari ini kita dapat kembali bermuajahah dengan izin Allah. Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Artinya Allah berikan cahaya di dalam hati kita dan berikan kekuatan dalam hati kita. Sehingga keinginan kita dengan kehendak Allah sesuai. Itu taufik namanya. Jadi taufik itu ketika keinginan Allah, kehendak Allah dengan keinginan kita itu cocok, sesuai. Maka kita seorang mendapatkan taufik. Adapun hidayah itu petunjuk. Kita sudah mengenal yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, itu petunjuk. Alhamdulillah. Kita dapat hadir di sini bukan karena kesehatan kita saja, tetapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyanjungkan salawat salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, hari ini kita sudah masuk materi inti ya dari pelaksanaan ibadah haji. Kita sersan saja, serius tapi santai gitu ya. Sehingga kalau kita ingin mengadakan perjalanan di suatu tempat, biasanya sebelum perjalanan itu ada gambaran umumnya. Nanti Bapak Ibu setelah sampai kita ke sini dulu, makan siang dulu. Itu kan. Ini gambaran umum. Alhamdulillah yang telah melaksanakan umroh berarti sudah tergambar. Tapi mungkin ada sebagian kita mungkin belum pernah berkunjung ke sana. Nah, mudah-mudahan ini mampu memberikan gambaran umum sehingga kita betul-betul mandiri nantinya. Walaupun kita terbimbing Bapak Ibu oleh pembimbing nanti, tapi bimbingan kita itu bukan hanya ngikut-ngikut gitu saja. Kan beda rasanya itu Bapak Ibu. Kita ngikut melakukan ini atas dasar ilmu dengan ngikut karena tak tahu, nanti nampak bengongnya itu. Kalau ngikut tak tahu itu bengong itu Bapak Ibu. Ngapain lagi nunggu ini kan? Tapi kalau mengikut berdasarkan ilmu, insya Allah akan ada kepuasan batin kita. Nah, kenapa kita fokuskan haji tamattu'? Karena memang mayoritas jamaah haji Indonesia itu melaksanakan haji tamattu'. Paling beberapa orang sajalah. Biasanya ada informasi dari Kementerian Agama itu untuk tahun ini yang melaksanakan haji tamattu' sekian 10 orang saja, sekian puluh orang saja. Selebihnya itu haji ifrad gitu maksudnya ya. Haji tamattu' semuanya. Ya. Jadi maka kita fokus pada haji tamattu'. Ya. Jadi saya hanya bicara tentang teknisnya saja. Teknis haji tamattu', nanti secara praktis seperti apa, dibantu dengan alat peraga ini. Hingga ibu-ibu, bapak-bapak punya gambaran, ya. Jadi ini ya, haji tamattu' dan teori dan teknisnya seperti apa. Nah, jadi bapak ibu coba menghayal dulu nanti hari ini nih. Khayal nanti udah sampai di pesawat, nanti bayangkan bapak ibu udah berihram nanti. Pokoknya kita buat seolah-olah kita telah melaksanakan haji di alam khayalan. Gitu ya. Karena bentar lagi bulan 5 kita akan berangkat. Insyaallah ya bapak ibu ya. Banyak-banyak berdoa, sama-sama berdoa. Kemudian kita berangkat ya, diberikan kesehatan lahir dan batin dan ekonomi ya. Next. Ada ininya. Ini kita lewatkan ya. Karena fadilahnya udah ini yang penting juga nih Bapak Ibu. Jadi senantiasa menjaga keikhlasan. Pokoknya ada hantaman-hantaman riak itu udah buang lagi.
buang. Ya. Kalau ada coba-coba ada rasa ujub, buang lagi. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Musuh. Musuh yang merusak. Luar biasa ini, harus diperangi betul-betul. Ada rasa ujub, Allah milih saya nih, yang lain belum. Dah, buang lagi. Ya Allah. Kita berperang terus untuk mencapai keikhlasan niat. Jangan sampai rusak, ini ibadah besar. Pahalanya besar. Syaitan tak pernah ridho nih. Tak pernah ridho. Terus, kata seorang ulama, syaitan itu akan berusaha menggagalkan ibadah manusia dengan 3 tahap. Tahap pertama pra-ibadah. Tahap kedua sedang ibadah. Tahap ketiga pasca ibadah. Tahap pertama pra-ibadah itu bagaimana ibadah kita gagal. Dibisikkan nanti khawatir gini, khawatir gini. Oh lolos. Sedang ibadah. Riya. Lolos pasca ibadah. Sum'ah. Sum'ah itu diceritakannya, ceritakannya. Ini bahaya. Jadi kita jaga betul-betul niat kita lillahi ta'ala. Ya, minta tolong kepada Allah, minta ikhlaskan niat kita karena Allah SWT. Kan ini hak Allah. Jangan kita palingkan hak Allah. Ibadah itu adalah hak Allah. Berusaha sebaik mungkin mengikuti praktik haji yang dicontohkan oleh Rasulullah. Caranya apa? Majelis ilmu, bimbingan, membaca, berusaha kita. Ya, fikih hajinya kita berusaha sama-sama belajar, ya. Gali terus informasi tentang hajinya Rasulullah, gali terus sehingga kita praktikkan nanti. Kalau ternyata karena alasan syariat tak persis dengan contoh Rasulullah, tak persis gitu. Ini gimana ini? Aduh kan, karena mungkin peraturan, karena apa? Misal contoh, lempar jumroh Aqobah itu kan Rasulullah itu kan waktu duha. Oh, kita dijadwalkan sore ba'da asar. Kan tak persis tuh. Tapi kan masih diizinkan Rasulullah. Jangan ngotot juga udah duha. Udah duha langsung lempar, nanti yang lempar itu orang-orang besar semua nanti jadwal waktu duha itu. Kita nih kecil orang Asia ini. Nanti ada bahaya. Jangan dipaksakan. Kalau dijadwalkan oleh maktab di sana ba'da asar ya ba'da asar. Kalau tak bisa, cari yang dirukhsahkan Rasulullah. Kalau tak bisa lagi, karena tak bisa, misalnya harus nginap di Mina Jadid. Ini kan misalnya kan tak bisa lagi. Jadi tak bisa ngapa-ngapa kita. Udah, kita laksanakan sebisa-bisa kita. Ini prinsip yang diajarkan di KBIHU kita. Ya, berusaha sekuat mungkin menjaga akhlakul karimah. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak haji mabrur itu akhlaknya. Akhlaknya. Ingat Bapak Ibu, perjalanan ibadah yang paling lama itu haji. Kalau puasa sebulan, itu pun ada senggangnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kan puasa itu ibadah terus kita itu. Ibadah terus. Sholat paling 5 menit. Tahan kita, tidak pernah gunjing gitu. Gunjing batal sholat kita. Kalau nijak kaki teman kita, batal sholat kita nanti. Kalau nyikut teman kita, batal sholat kita. Haji ini juga gitu. Panjang waktunya. Mulai kita udah ihram sampai tahallul. Tapi selama perjalanan bertengkar lagi kita. Kita sedang ibadah. Perjalanan kita dari Indonesia ke Tanah Suci, perjalanan ibadah. Jangan dirusak dengan jidal. Jangan dirusak dengan gunjingan-gunjingan. Jangan. Karena setan di sana tangguh-tangguh. Tangguh-tangguh. Kalau di sini kita salah pakai sandal orang, tidak marah. Kalau di sana bisa marah kita. Bisa marah. Kalau sini omongan orang agak nyinggung sedikit, kita senyum ya. Kalau sana bisa marah. Bisa marah kita. Ini seperti itu. Jadi kita berusaha sekuat mungkin. Ya, akhlakul karimah. Karena Rasulullah mengabarkan siapa yang haji, tidak ada melakukan rafats, tidak melakukan fusuk, perbuatan dosa. Ya, rafats itu perbuatan dosa dengan gaya keji gitu ya. Gaya kalau bahasa Pontianak tuh carot-carot gitu ya.
mencarut juga dia. Kata-kata kotor gitu. Kalau keji itu mungkin bertengkar, apalagi sampai kelahi gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Itu nanti kalau balik haji seperti lahir dari rahim ibunya, suci dari dosa. Itu yang kita gapai itu sama-sama. Nah, kenapa disebut tamattu'? Kita coba kenal dulu. Tamattu' itu ya karena kita sekali haji, sekali safar, sekali berjalan, 2 ibadah langsung. Umroh dan haji. Maka disebut tamattu'. Atau antara umroh dengan haji kita ada waktu senggang kita untuk menikmati waktunya. Itulah tamattu'. Tamattu' itu artinya senang-senang. Menikmati. Itu kenapa disebut tamattu'? Karena sekali berjalan ke Mekah, kita langsung melaksanakan 2 ibadah, umroh, haji. Antara umroh dan haji ada waktu senggang kita. Itu waktu senggang itulah tamattu' namanya. Tamattu'. Kita menikmati suasana Mekah karena sudah tahallul dari umroh, menunggu ihram haji. Biasanya 8 hari Bapak Ibu. 8 hari. Misalnya kita berangkat tanggal 20 dari Indonesia. Anggap saja hajinya itu tanggal 6 gitu ya. Tanggal 6 Juni, 20 Mei. Gelombang kedua itu. Setelah umroh ada 10 hari kita nunggu waktu, atau 15 hari kita nunggu waktu haji. Nah, 15 hari itulah disebut tamattu'. Kita menikmati suasana Mekah. Seperti penduduk Mekah asli kita. Jadi maka disebut tamattu'. Kalau qiron kan digabungkan sekali niat saja. Tapi kalau haji enggak. Kalau tamattu' enggak. Kita umroh dulu, udah umroh sampai selesai umrohnya sempurna, sampai tahallul ya sempurna, dah kita seperti orang biasa nunggu waktu haji. Nah, antara menunggu itu kita tamattu', menikmati suasana Mekah. Kalau di KBIH menikmati sambil nuntut ilmu. Kalau ndak dibimbing nanti belanja terus tujuannya. Kan belanja terus. Ngapa tamattu'? Benar-benar tamattu' ni. Nanti tanya, apa belanja terus Bu? Tamattu'. Tamattu' itu kan artinya enjoy, menikmati. Ini dasar tamattu' kita itunya. Tuh, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Barang siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji. Itu tamattu'. Faman tamatta'a. Ya. Maka wajib nyembeli hadiyu. Jadi haji tamattu' itu wajib nyembeli hadiyu. Jadi seperti itu. Makanya kita nanti ada bayar uang hadiyu karena kita haji tamattu'. Next saja. Ini rute kita nih Bapak Ibu. Titik-titik penting itu ini. Ini perjalanan ini. Pertama ihram. Itu kalau di program pemerintah biasanya ziarah atau sholat di Masjid Nabawi atau ke Raudhah. Itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan haji. Tidak ada sama sekali. Jadi belum berpengaruh dengan haji kita. Setelah 9 hari kita berangkat ke Mekah. Nah, karena mau masuk tanah suci Mekah, siapa yang berniat haji dan umroh tidak boleh masuk ke tanah suci melainkan dia harus berniat umroh atau haji di batas-batas yang telah ditetapkan. Di situ. Biasanya kalau gelombang pertama dari hotel tuh udah disuruh pakai ihram. Mandi lo, bersih-bersih,
Kalau mau pakai minyak wangi, pakaikan di badan, jangan semprotkan di baju ihramnya. Di badan saja. Potong kuku, ya, cukur rambut, ya, kumis kalau mau cukur mang, ya, bulu ketiak dicukur, pokoknya cukur bersih lah, ya. Jadi seperti itu. Nanti udah sampai di batas mikotnya, itu beda kan Bapak Ibu ya antara baju ihram dengan ihram. Dan tempat ihram itu beda. Kalau ihram itu niat. Ihramnya itu niat. Tapi tempat ihram batas kita berniat. Baju ihram, baju yang kita gunakan ketika kita ihram. Kalau ibu-ibu ndak ada ketentuannya. Yang penting nutup aurat, tidak pakai niqab. Yang bercadar ndak pakai cadar. Kalau laki-laki tak boleh pakaian yang membentuk tubuh. Dari pakaian luar sampai pakaian dalam, kecuali pakaian ihram semua. Tak boleh pakai kolor lagi, ya. Tak boleh pakai kaos kaki, ya. Kalau ibu-ibu silakan pakaian seperti biasa. Yang tidak boleh pakai kaos tangan dan pakai cadar. Pak, kalau pakai apa namanya, masker, kalau karena pilek dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau niatkan pengganti cadar jangan. Atau karena debu Pak, itu boleh. Ya, seperti itu. Jadi kalau di gelombang pertama di sini. Jadi tapi di hotel kita sudah pakai gini. Di hotel. Nanti disinggahkan di sini, kita ihram, artinya niat untuk umroh karena haji tamattu. Bacanya labbaik Allahumma umroh. Labbaik Allahumma umroh. Niatkan ikhlas. Labbaik Allahumma umroh. Artinya penuh panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Labbaik Allahumma umroh. Labbaik Bapak Ibu artinya menjawab panggilan. Makanya orang anak kalau dipanggil bapak boleh panggil labbaik. Hermanto, labbaik Pak. Boleh. Labbaik itu artinya saya penuhi panggilanmu. Misalnya ada orang tua manggil, "Nak, labbaik Pak." Ada apa Pak? Boleh labbaik. Ketika Allah panggil kita akan mengatakan labbaik Allah. Labbaik Allahumma umroh. Saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Nah ini harus tak boleh lewat dari sini. Di sinilah kita startnya mengucapkan labbaik Allahumma. Ini disebut ihram. Tempatnya itu disebut miqat. Miqat. Labbaik Allahumma umrohnya itu disebut ihramnya. Yang dipakai itu pakaian ihramnya. Ihramnya itu labbaik Allahnya itu ihramnya. Itu niat, itu rukun. Rukun. Sementara batas ini wajib. Tak boleh udah lewat sini baru lupa saya, harus balik lagi. Harus balik lagi. Kalau tak balik gimana? Nyembelih kambing. Mana nak balik lagi ni? Lupa nih, ingat nih batasnya. Kalau gelombang kedua di pesawat. Karena gini Bapak Ibu. Mana? Nih, kira-kira gini. Jadi, tanah suci ini kan di sini batasnya ya Bapak Ibu. Ini batasnya nih. Kalau kita dari Madinah nih, yang tadi nih. Kalau kita dari Madinah, Zulhulaifah ini. Ini batasnya. Kalau kita dari Madinah, masuk tanah suci dari Madinah, di sini batasnya tadi ini. Yang tadi ini. Nah ini. Madinah. Kalau pesawat yang tadi ini melintasinya yang nampak. Jadi sini Yalamlam. Pesawat Garuda Saudi Airlines ini melewati ini. Nah,
pas pesawat itu ada tangan lagi kita akan melewati batas ihram. Jadi garis ya. Kali ya. Garis lurus itu kalau ditarik bentar lagi melewati batas ihram. Sini. Kenapa kita tidak di Jeddah? Ini walaupun ada ulama yang bolehkan di Jeddah ya, tapi lebih kehati-hatian kita di sini. Karena kalau lewat kita bisa kena denda bayar kambing tadi. Makanya kita tetap menggunakan ihramnya, niat ihramnya pesawat. Makai ihramnya biasanya udah di embarkasi di Batam, udah suruh pakai ihram dah tuh. Karena nanti kacaganya pula kok pakai ihram di pesawat. Ya kan? Belum kayak ngantri. Tahu ya kacaganya tahu ya? Saya punya dosen tuh, apa ini tekacaganya sekali. Ya kan? Kacaganya ya. Jadi seperti itu. Makanya kita ihram tempat. Biasanya di pesawat Bapak Ibu, di sini nih di belakang kursi nih ada keterangan kilometernya. 5 kilometer lagi melewati batas ihram. Itu kan? Atau 5 menit lagi kita melewati batas ihram. Nanti akan ada dari pembimbing haji kita, ibu-ibu silakan berniat, ibu silakan berniat dah. Labbaik Allahumma umrah. Ketika kita sudah ihram, berarti kita dalam kondisi ihram sampai tahallul. Jangan nak potong kuku lagi. Ya. Jangan pakai minyak wangi. Ya. Jangan nak cukur rambut lagi. Ketika kita sudah labbaik Allahumma umrah, maka seluruh larangan ihram harus hindari. Ya kan? Jadi meskipun kita singgah di hotel pun nanti ini seperti ini ihram, ya. Setelah kita umrah, yang pernah kita lakukan labbaik Allahumma labbaik. Walaupun ada ibu-ibu marah, ibu nih letakkan tas sembarangan, labbaik Allahumma labbaik. Ya gitu kan ya? Biar dia kan. Pak betul-betul sikitlah jalan. Pak sakit saya ini senggol-senggol. Labbaik Allahumma labbaik. Gitu kan. Itu terus ya Bapak Ibu. Jangan sampai, karena tidak bisa ngulang lagi. Mau ngulang gimana lagi? Ya kan? Jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak. Jadi ini ihram. Biasanya sampai di Mekah, baik kita start dari sini atau dari sini, kita nginap loh di hotel. Singgah di hotel, nyimpan tas kita. Ingat kita kondisi ihram itu. Ihram kita. Tidak mandi, boleh. Tapi jangan pakai baju biasa yang bapak-bapak. Boleh mandi. Pak, panas rasanya mandi loh. Boleh. Istirahat pula, boleh istirahat. Istirahatnya betul-betul. Biasanya nanti pakai penjepit ya. Iya ada penjepitnya nanti, ada penjepit apa tuh yang buku besar tuh, itu biasa jepit. Jangan sampai salah ini ya. Tidur gitu ya. Seperti itu. Ibu-ibu boleh makan boleh tak Pak? Boleh lah, masak lah ihram. Ini kan kadang banyak-banyak itu kan. Seperti itu. Makan boleh. Makan es boleh ya. Biasa jadwal malam. Kalau kita sampai sore jadwal umroh tawafnya jam 10, berarti lama nunggu tuh. Tapi ingat kita dalam kondisi ihram. Tak boleh bertengkar, tak boleh potong kuku, tak boleh pakai minyak wangi. Tak boleh. Tak boleh mencabut pohon. Naknya mau saya bawa pohon ini, tak usah. Ya kan? Dan dilarang kita, ya. Jadi seperti itu. Kita kondisi ihram. Nah, ini pertama. Kemudian setelah jadwal kita untuk umroh, jadwal untuk tawaf ke Masjidil Haram tiba, apa yang kita lakukan? Ini talbiyah tadi. Kita melakukan tawaf. Berarti rukun kedua kita lakukan. Nanti ada ketentuannya teknisnya. Lakukan tawaf
7 kali putaran. Dasarnya itu walaupun kita masuk di sini, tapi Hajar Aswadnya, misalnya saya masuk dari sini, belum pas ke Hajar Aswad, ya kan? Kita tunggu lurus Hajar Aswad. Nah, ya kan? Lurus. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru kita start. Putar 7 kali. Nah, ingat Bapak-bapak, yang bapak-bapaknya sebelum masuk ke masjid, gini kan kain ihramnya. Jadi sebelum masuk, kalau belum masih di hotel, masih di Madinah, jangan gini kan Pak. Ini nih pas mau tawaf ya, kainnya digini kan. Nah, pas mau tawaf. Kalau sebelum tawaf, sebelum masuk ke Masjidil Haram, masih di hotel, jangan gini kan. Apalagi badan besar gini, sengaja gini kayak hotel kan. Jangan gitu kan. Jadi ini hanya untuk ketika tawaf. Biasanya sebelum masuk masjid, pembimbing bilang, Bapak silakan ittiba'. Ittiba' itu menyelempangkan kain ihram di bawah ketiak kanan kita sehingga bahu sebelah kanan kita itu nampak. Ittiba'. Bukan pakai ta, kalau pakai tiba itu ngikut. Kalau ittiba' 7 kali ya. Nah, nanti teknis inilah ya. Setelah kita tawaf ya, setelah tawaf 7 kali selesai, kita langsung tutup bahu kita nih. Langsung tutup bahu kita yang laki-laki nih. Kalau perempuan kan enggak ada gini. Yang laki-laki. Langsung kita tutup, kita laksanakan sholat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf. 2 rakaat. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu sunnah. Kalau tawafnya rukun. Setelah selesai salat, kita minum air zam-zam, baru menuju ke sa'i. Nah, menuju ke sa'i. Sa'i mulainya dari Safa. Sebelum sa'i ini biasanya kalau suasana memungkinkan di Bukit Safa kita berdoa dulu, zikir, doa dulu ngadap Ka'bah, doa dulu sebelum start sa'i. Sebelum masuk ke Bukit Safa ada bacaannya. Ya, ada bacaannya. Jadi seperti itu. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Da'u bima Allah. Ya. Jadi sebelum kita laksanakan sa'i di Bukit Safa itu kita berdoa dulu, setelah itu kita sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Ya. Nah, biasanya yang laki-laki ada lampu hijau. Nah, dia lari-lari kecil, yang perempuan jangan. Lari-lari kecilnya gini-gini saja. Nah, jangan lari-lari kayak lomba lari pula. Kan lari-lari kecil biasa saja. Nanti lewat lampu hijau jalan biasa lagi sampai ke Bukit Marwah. Ngadap kiblat lagi, ngadap Ka'bah lagi, doa lagi. Doa lagi dulu, tapi cari tempat yang aman, Pak ya. Jangan padang lalu lalang orang kita berdoa kah? Ganggu orang nanti. Kita cari tempat yang aman, doa. Tapi nanti arahan pembimbing lah. Pembimbing yang arahkan, cari tempat yang berdoa. Udah itu baru turun lagi ke Marwah. Sampai 7 kali. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Setelah selesai, baru kita tahallul. Tahallulnya jangan di Bukit Marwahnya, ganggu orang. Biasanya bapak-bapak ada barbershopnya, ada tempat guntingnya. Kalau ibu-ibu biasanya di hotel. Di hotel. Saling mengguntingkan boleh. Bapak-bapak lebih bagus di gundul pacul. Nanti untuk haji Pak, belasan hari masih hajinya. Masih sempat tumbuh. Masih sempat tumbuh. Ya, kalau di tukang gunting minta gondolkan saja. Masih sempat tumbuh dia. Insyaallah. Kecuali memang yang tak tumbuh-tumbuh. Ya kan? Ya kan? Memang ada yang tak tumbuh-tumbuh gitu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ibu-ibu
Jangan potong semua. Qadral unmula, segini saja. Misalnya rambutnya 30 cm, ambil 1 cm, tinggal 29 cm. Atau ambil isyarat bisa, tapi lebih utama qadral unmula. Ini unmula ruas jari. Sepanjang itu saja. Teman-teman. Contohnya sini. Ini bapak nih. Ibu-ibu gitu. Tapi jangan padang orang ramai nih, ibu-ibu, ganggu orang nanti. Ini fotonya ya nih, ya. Nah, setelah itu selesailah. Sempurnalah ihram Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan nih? Masih lama kan, tanggal 8 Dzulhijjah. Tamattu lah tadi itu. Silakan bertamattu. Makanya disebut haji tamattu. Jadi seperti itu. Silakan nikmati. Masih lama nih Pak, 8 Dzulhijjah nih Pak, masih 10 hari. Tamattu. Makanya disebut haji tamattu. Umroh dulu sampai selesai sempurna. Tapi umroh ini umroh wajib namanya Pak. Bukan umroh sunnah. Umroh tamattu. Umroh tamattu. Seperti itu. Setelah selesai umroh, apa yang dilakukan? Tamattu. Nikmati suasana Mekah itu. Ya, kalau mau ngeteh, ngeteh. Kalau mau ke bin Daud. Tapi ada kajian-kajian untuk persiapan haji nanti. Karena itu puncaknya. Nunggu sampai 10 hari atau berapa hari lamanya. Masuk 8 Dzulhijjah. Baru kita start lagi. Ini tadi nih teknisnya. Ini udah kita lewatkan tadi, ya. Nanti dikirim ya Pak Bandi ya. Kan lama kan tamattu kan? Jadi setelah tahallul kan itu. Ini keterangannya nih. Setelah melakukan tahallul, maka rangkaian manasik umroh tamattunya tadi itu telah sempurna. Dan seluruh larangan ihram tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi larangan ihram kalau udah tahallul. Ya. Jamaah memperbanyak ibadah mandiri dan mengikuti bimbingan KBIHU Muhammadiyah dalam rangka persiapan pelaksanaan haji. Jangan diposir. Jangan diposir tenaga nanti pas musim haji drop. Jangan diposir. Karena di sana itu Bapak Ibu, kalau kita tidak maksimal menjaga kesehatan, bisa drop serta-merta. Tak ada makannya kita, tak ada nafsu makan, itu bisa drop. Kurang minum bisa drop. Bukan kita nakut-nakuti, tapi memang seperti itu. Ya dulu pernah teman saya, ngapa katanya? Mohon maaf, dia buang air kecil, air seninya itu warna hijau. Kuning-kuning kehijauan. Ini pengaruh saya minum air zam-zam kali ini katanya. Jadi dosa-dosa saya keluar. Ternyata kurang minum. Dehidrasi. Itu bahaya itu. Jangan kita posir tenaga kita. Kalau panas terik, pembimbing bilang Bapak Ibu, kalau bisa sholatnya di masjid terdekat hotel saja atau di musola hotel saja. Ikuti. Kadang-kadang kan di sana ini semangat kita tinggi, energi kurang. Saya umpamakan orang ibadah itu, haji itu seperti atlet. Atlet, mohon maaf ya Bapak Ibu, atlet itu kadang-kadang langsung tumbang gitu ya. Padahal dia belum capek, belum merasa capek. Karena semangat dia tinggi, langsung tiba-tiba tumbang pingsan. Padahal belum capek dia itu. Karena semangatnya tinggi, energi nanti suasana Mekah itu gitu. Kita punya strategi. Puncaknya ini agak lama. Seperti ya. Kan 8 Dzulhijjah kita pakai ihram lagi. Membawa apa? Lagi ihramnya. Kalau mau pakai ihram jangan pakai pewangi. Cuci biasa saja. Kalau mau pakai laundry tahu, biasanya tahu lah orang sana laundry sana tahu. Laundry tanpa pewangi.
Ibu mulai start tanggal 8, mulai lagi ihram hotel. Ihramnya untuk haji tanggal 8 Zulhijjah. Nah, kalau program tarwiyahnya diizinkan, kita biasa melakukan tarwiyah. Karena ini sunnah. Kalau tidak diizinkan oleh pemerintah dan tidak mungkin, walaupun diizinkan tapi tak mungkin, bahaya. Biasa kita mengizinkan, tidak menyediakan bis katanya. Masalah mau jalan kaki. Kami mau ngambil tarwiyah, silalah. Tapi tidak ada bis. Enggak terdizinkan. Seperti itu. Biasa kita langsung ke Arafah. Tapi start idealnya di Mina dulu. Tanggal 8 Zulhijjah ini kita dikasih tahu silakan Bapak Ibu siap-siap untuk ihram. Mandi memang, mandi bersih-bersih ya. Ya, kalau mau sholat sunnah ihram ya. Jadi seperti itu. Kita pakaian ihram, bawa bapaknya pakaian ihram lagi. Niatnya di hotel bacanya labbaika Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Ini tarwiyah 8 Zulhijjah. Kalau kita berada di Mina tanggal 8 Zulhijjah ini, seluruh rangkaian solat pada waktunya. Zuhur waktu zuhur, asar waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya waktu isya. Hanya saja yang solat 4 rakaat dikosor jadi 2 rakaat. Nestarnya. Jadi 8 Zulhijjah seluruh rangkaian solat kita lakukan pada waktunya, tapi solat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Ada lagi solat sunnah yang lainnya sebelum zuhur, tidak ada. Kalau memperbanyak ibadah, baca Quran, zikir, atau talbiyah. Talbiyah terus kita nih kalau udah labbaik Allahumma hajjan, dah talbiyah terus. Jangan bicara Ronaldo lagi. Jangan kalah Indonesia kesal saya katanya. Jauh enggak. Mahal benar bola tuh dibicarakan di Mekah. Jadi jangan bicara itu. Pokoknya labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang paling afdal kita lakukan. Sampai 9 Zulhijjah. Ya, ini udah nih. Ini ya. Ini tadi yang saya sebutkan. Apa yang dilakukan di hari tarwiyah? Berniat ihram untuk haji di hotel. Perbanyak talbiyah. Perbanyak ibadah mandiri. Zikir, tilawah, doa. Pokoknya ingat Bapak Ibu, itu space untuk ibadah. Space untuk ibadah. Tak ada cerita yang lain-lain. Space untuk ibadah. Ingat nih, godaan banyak tuh. Ya. Kalau keluarga nelpon ya nelpon lah, enggak apa-apa. Tapi jangan sengaja nelpon teman. Tengoknya saya sedang sini nih. Udahlah. Allah tahu. Dah jadi jalan baliknya gitu kan. Jangan dikasih tahu dah. Rahasiakanlah. Seperti Bapak merahasiakan aib Bapak Ibu. Seperti merahasiakan aib. Seperti itu. Atau kalau tak mampu, seperti Bapak Ibu tak senang kalau ada orang ceritakan membangga-banggakan ibadahnya. Apa Bapak Ibu? Ibadah dibangga-banggakannya. Tak senang saya. Giliran dia bangga-banggakan enggak rupanya. Kan? Seperti itu. Kok saya sih tak apalah, dia jangan. Samalah tak saya. Kan? 11-12. Enggak usah. Udah ini hak Allah. Ini hak Allah.
Jangan dikacau. Sembunyikan. Nah, jadi seperti ini. Pokoknya ibadah terus. Solat 5 waktu, yang 4 rakaat dikerjakan waktunya masing-masing tadi. Tanggal 9 ya. Kalau kita tidak diberi kesempatan untuk tarwiyah, berarti sejak 8 kita sudah di Arafah kan? Tapi kalau kita diberikan kesempatan untuk tarwiyah, tanggal 9 pagi-pagi kita sudah diangkut ke Arafah. Tapi kalau memang kita langsung ke Arafah, ya udah kita tidurnya di Arafah. Tanggal 8 malam tanggal 9 kita di Arafah. Tanggal 9 dah memang di Arafah. Nunggu waktu zuhur. Tunggu waktu zuhur, ya kan? Setelah waktu zuhur, tinggalkan Arafah. Terus sholat zuhur 2 rakaat, qomat, azan dulu, qomat, zuhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi, asar 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak qashar, itulah waktu wukuf namanya. Itulah waktu wukuf. Banyak orang kita tak tahan waktu wukuf nih. Banyak tak tahan dia. Keluar dari tenda, bolak-balik. Kau makan apa? Kau makan apa? Tenda, yuk main-main, ngumpul-ngumpul lah kita. Mumpung ketemu nih. Allah, cerita macam ini, itu. Udah tumpahkan semuanya. Di waktu wukuf itu Allah menantang kita. Kau minta apa? Saya kasih. Minta apa? Kasih. Keluhkan semua, tumpahkan semuanya. Udah habis dah doa saya ni. Baca Quran. Pelo darah selidah saya ni, zikir. Tumpahkan semuanya. Tumpahkan semua. Yang pernah punya salah dengan istri diam-diam, tumpahkan semuanya. Istri yang punya salah suami diam-diam, tumpahkan semuanya. Tapi jangan besak-besak. Jangan besak-besak. Yang punya salah ketika memimpin, tumpahkan semuanya. Itu kesempatan untuk melebur dosa. Ditantang oleh Allah, siapa yang mau berdoa ketika itu, minta semuanya saya kabulkan. Tak banyak waktu ini Bapak Ibu. Tak banyak waktunya. Misalnya dari jam 1 sampai menjelang maghrib. Apa nih? Ada barang tumpah nampak nih? Hah? Pak Mun. Apa bunyi itu? Orang bertukang kah? Tak apa-apa lanjut dulu. Nanti kalau agak keras nanti saya mati. Oh. Mati kan ya? Mati. Mana bisa mati nih? Karena ada tukang di atas. Tukang di atas. Oh, ada tukang. Oh. Sip. Ya, lanjut ya. Wukuf. Itu pula dia. Ini jangan bayangkan di sini ya Bapak Ibu ya. Kita nanti di tenda, tak dapat nih tempat sini nih. Tak dapat kita. Jangan berusaha, saya mau naik di Jabal Rahmah nih. Tak, kita di tenda nanti. Di wukufnya di tenda. Wukuf itu kita berdiam diri, menumpahkan segala hidup kita, ampun kepada wukuf, berdiam diri kita, diam kita, menangiskan apa sajalah. Minta doa untuk orang tua, untuk anak-anak, ada anaknya yang jauh sekolah, tak bisa kontrol, ya Allah, jaga. Minta kebaikan dunia akhirat, minta semua. Yang penting jangan berlebihan. Misalnya udah pensiun, minta jadi diangkat jadi presiden gitu kan. Ini minta PNS lagi, udah pensiun minta PNS lagi, mana bisa? Nah, ini kan berlebihan. Atau ya Allah, setelah pulang ini jadikanlah hamba Nabi, ya Allah. Itu kan tidak boleh, haram hukumnya, ya kan? Itu berlebihan. Tapi selama itu kemanusiaan kita, minta mobil boleh, boleh. Ya Allah, rumah hamba belum jadi, rumah dapurnya Allah jadikan, boleh. Minta semuanya. Hati-hati ya Bapak ya, mintanya jangan macam-macam. Makbul tuh. Ingatkan memang bu, bapaknya bu. Makbul itu, benar nih, serius nih Bapak Ibu. Ya, minta tumpahkan semua kesalahannya.
Ini puncaknya. Makanya Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Sampai-sampai Bapak Ibu, orang yang tak berhaji disunnahkan puasa ketika itu. Saking mulianya waktu itu. Orang yang tak haji, kita kan tak boleh puasa. Yang haji tak boleh puasa. Yang tak berhaji disunnahkan puasa Arafah ketika itu. Saking mulianya waktu itu. Jangan ketinggalan. Nanti setelah masuk maghrib, ya, nah, kita ini sabotase nampak ni. Apa punya? Nah, ini rangkaiannya. Menuju Arafah dengan perbanyak tarbiyah. Ketika matahari tergelincir masuk waktu zuhur, mendengarkan khutbah Arafah. Setelah itu mengerjakan solat zuhur dan asar dengan jamak qasar, dengan sekali azan 2 kali iqamat. Ini kan nanti terbimbing kita nanti. Ada tu Bapak Ibu, solat lo dia baru khutbah. Macam model. Ada itu. Solat lo dia baru khutbah. Padahal khutbah dulu. Udah jelas bah. Tuntunan Kemenak pun gitu kak. Khutbah dulu. Ada saja. Jangan terkecoh. Makanya ilmu penting. Ilmu penting. Ya. Nah, setelah itu menghadap kiblat, ngangkat tangan. Nah, ini zikir yang paling afdal yang hafalkan nih. Saya kira udah hafal nih ya. Karena zikir ini dibaca setelah solat juga. Yang tak ada yuhyi wa yumitu saja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau udah solat kan yuhyi wa yumit. Nah, ini baca nih. Ini bacaan wukuf. Jadi kalau udah doa dah puas, kita lupa lagi apa yang nak doa ya, udah baca ini ge. Dia baca Quran itu doa lagi ya Allah. Pokoknya merengek hidup. Macam anak kecil pokoknya. Minta terus. Ya, sampai selesai waktu wukuf. Ya. Tak gerak apa ni? Setelah waktu maghrib, kita diangkut ke Muzdalifah. Ini ideal. Yang idealnya gini, ya. Kita diangkut ke Muzdalifah. Kita nginap di Muzdalifah. Kira-kira warga kita yang tak haji sedang apa nih? Malam takbiran kan? Nah, malam takbiran. Kita nginap di Muzdalifah. Orang yang tidak haji bertakbir. Kita tetap masih talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu benar-benar dinikmati Bapak Ibu. Nikmati, netes air mata nanti itu. Netes air mata kita. Betul-betul penghambaan kita. Penuhi panggilan-Mu ya Allah. Di Muzdalifah, kalau mungkin nih Bapak Ibu, idealnya sholat maghrib dan isyaknya di Muzdalifah. Kalau kita diangkut awal. Tapi kalau diangkut jam 12 malam, iya, pokoknya jangan pikir mana kasur saya nanti. Ya, jangan, yang udahlah, pokoknya ibadah kita. Ya. Kalau diangkut jam 12 malam gimana? Kita dengarkan pembimbing kita, mana yang bagus. Di sini ada fungsi bimbingan di situ, Bapak Ibu. Ya. Idealnya kita sholatnya di maghrib dan isyaknya. Kan dah masuk maghrib nih Ustaz. Dah, maghrib dan isyaknya di Muzdalifah. Itu dia namanya jamak qasar takhir di Muzdalifah kita. Sampai di Muzdalifah kita melaksanakan ya maghrib dan isya dengan cara jamak
takhir dan qasar, sekali azan 2 kali iqamah. Berusaha mendapatkan solat subuh di Muzdalifah. Tapi lagi-lagi kita tetap diikat dengan peraturan. Biasa gak jam 12 malam diangkut dah ke Mina. Masa mau jalan kaki ke Muzdalifah subuh Muzdalifah ni balik ke tak bisa. Jadi kita ini kan terikat dengan peraturan-peraturan di sana. Ya. Berangkat menuju Mina untuk berdoa, bertakbir, bertahlil dan bertahmid, ya. Nah, jadi tanggal 10 pagi, nah ini idealnya Bapak Ibu ya, nanti teknisnya akan di sana nanti di lapangan. Kita di Mina. Apa yang dilakukan tanggal 10? Apa yang kita lakukan tanggal 10? Rutenya melempar jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah. Tanggal 10 itu sekali ya lemparnya. Berarti kita bekal batu berapa? 7 saja. Alah, saya capek nih, tak mampu dah saya. Macam mana ya Pak ya? Kata udah diwakilkan. Siapa yang mampu wakilkan, wakilkan. Jadi jangan berat. Diwakilkan. Nanti akan didata siapa yang tak mampu. Karena perjalanannya agak jauh. Perjalanan agak jauh. Setelah melempar jumroh Aqobah, pulang kita tahallul. Setelah melempar jumroh Aqobah, pulangnya takbir. Peginya masih talbiyah, pulangnya takbir lah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pokoknya terharu. Makanya terharu ni jangan kita buang pahalanya. Udahlah, jadikan ini kenikmatan batin kita sendiri. Seperti itu. Baru tahallul. Tahallul awal namanya Bapak, gundul pacul lagi. Gundul pacul lagi, ibu-ibu digunting. Udah itu berarti tahallul awal selesai. Larangan ihram selesai semua. Berapa hari itu? 8, 9, 10. 3 hari kurang lebih kita menahan diri jangan sampai melanggar larangan ihram. Setelah itu ke tenda adalah ganti baju biasa lah kita. Tahallul awal. Kenapa sebut tahallul awal? Masih ada satu larangan yang tak boleh, yaitu suami istri. Ya, itu disebutnya tahallul awal. Semua larangan ihram boleh semua dah. Potong kuku boleh, pakai minyak wangi boleh, pakai baju biasa boleh yang berbapaknya. Kecuali satu, yaitu hubungan suami isteri. Tapi tak mungkin lah, padat manusia sana kan. Dendam sih ada lah ya. Dendam aku ni kan. Seperti itu kan. Seperti itu. Padat manusia. InsyaAllah yang larangan tahallul setelah tahallul awal ni insyaAllah bisa. Tapi tahallul yang tadi itu ihram, larangan ihram itu tuh mungkin terlanggar kita. Ya. Jangan coba-coba nak cabut pohon-pohon ke sana. Semak benar ni cabut pohon loh, jangan. Ya. Jadi seperti itu. Di 10 Zulhijjah setelah itu kita apa yang dilakukan 10 Zulhijjah, tenda Mina menunggu jadwal melempar dari maktab. Seluruh solat itu di Mina seluruh 5 waktu pada waktunya. Yang 4 rakaat di qasar. Ya. Setelah melempar jumroh Aqobah masuk pada waktu penyembelihan hadiu, maka jamaah melakukan tahallul awal, mencukur atau memendekkan rambut. Lebih bagus cukur. Cukur, giliran cukurnya. Giliran Bapak. Ya, giliran. Yang bisa Pak, kalau tak ada bisa jangan nak coba-coba luka nanti. Ya kan? Yang bisa. Jadi seperti itu. Seluruh larangan ihram sudah boleh, tidak berlaku lagi, kecuali hubungan suami istri.
Ini nyembelih hadiu. Biasanya penyembelihan hadiu ini diwakilkan. Diwakilkan, ya. Jadi seperti itu. Bukan kita yang menyembelihnya, bukan biasanya, memang aturannya kan tidak mungkin kita diberikan menyembelih sendiri. Dan tidak mungkin itu, ya. Nah, ini gundul paculnya nih tanggal 10 nih. Jadi tanggal 10 nih padat Bapak Ibu. Kegiatan kita padat. Hari puncaknya capek. Tapi tanggal 10 juga kita lega. Wah, alhamdulillah. Aqobah selesai. Ya. Arafah selesai. Ya kan? Tahallul sudah. Tinggal menunggu waktu melempar jumroh yang 3 itu. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, lalu kapan tawaf sa'inya? Ah, itu biasanya jadwalkan tanggal 15, 16, 17 setelah ada bis, setelah balik ke pondok, setelah balik ke hotel masing-masing. Ya, nah, seperti itu. Ini idealnya Bapak Ibu ya, setelah melempar jumroh, ini idealnya sebenarnya nih. Ini boleh dilakukan belakangan boleh. Nah, itu lihat tuh. Nah, ini kita lihat sini dulu. Tanggal 11 kita melempar 3 jumroh. Berarti bawa batu berapa? Ya, 3 kali 7. Ya kan? 21. Kalau mewakilkan suaminya tak mampu atau istrinya atau kawannya, bawa lagi 21. Ya kan? Nah, kalau tidak perlu mewakilkan 21 saja. Nah, bawa cadangan boleh tak Pak? Takut salah lempar kena kepala orang pula kan? Seperti itu. Ya kalau tak masuk ya lempar ulang. Tak masuk Pak katanya. Atau mantul keluar gitu dia. Tapi jarang lah mantul karena besar ya. Nah, seperti itu. Nah, di jumroh. Saya 3 hari ini melempar jumroh. Jumroh pertama, jumroh tengah, baru jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah itu yang paling jauh tuh Bapak Ibu. Nah, yang paling jauh. Di jumroh pertama, Wusto, Aqobah. Ula, Wusto, Aqobah. Ya. Melemparnya biasa saja. Ambil. Allahu Akbar. Jangan lempar gini. Oh, kan biasa ada video tuh. Allah. Oh, jangan. Biasa saja. Segini. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Dah itu pindah lagi, lempar lagi. Nah, seperti itu. Nanti teknisnya di mana melemparnya agar mudah nanti dibimbing oleh pembimbingnya. Karena kok berpadat-padatan, nah itu agak repot. Kita cari caranya. Itu selesai wusto ula, wusto, Aqobah, balik. Dah macam biasa lagi zikir kita baca Quran, waktu solat ya. Biasa nunggu besoknya lagi lempar lagi. Biasanya pakai nafar awal. Berarti hanya nginap 2 hari. Ya, nafar awal. 2 hari di sana langsung tidak sampai nunggu 3 hari. Karena padat luar biasa di Mina, langsung balik ke hotel. Nah, jadi seperti itu. Itu teknisnya nanti akan diatur oleh kebijakan di sana dan dibimbing oleh pembimbing kita. Nah, 3 hari atau 2 hari. Dua-duanya boleh ke? Boleh. Boleh. Nafar awal boleh, nafar tsani boleh. Nah, nafar awal boleh, nafar tsani boleh. Tidak ada keraguan. Jangan ragu nafar awal nih kurang nih. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Tidak ada. Nah, setelah itu biasanya barulah kita kembali tadi itu. Kalau udah ada bis solawat jalan, baru kita lakukan tawaf. Nah, ini tawaf ini rukun, tawaf ifadah namanya. Waktunya tentatif. Ya, tergantung. Kalau mau idealnya tanggal 10 juga, mana mungkin nak balik lagi. Kan harus balik lagi. Dari Mina
balik lagi ke Mekah sana, balik lagi ke Mina. Sebelum maghrib harus sampai. Mungkin tak tuh? Mungkin. Kondisi padat. Maka tentatif waktunya. Tawaf ifadahnya tentatif waktunya. Waktunya tentatif. Biasanya nunggu bis solawat jalan itu tanggal 16, 15 baru tawaf. Ini tawaf ifadah namanya. Setelah tawaf baru sa'i. Sa'i haji, rukun juga. Setelah sa'i selesai, tahallul lah namanya. Gunting rambut lagi, enggak ada lagi tahallul sani itu maksudnya. Boleh dah. Boleh dah. Boleh semua dah. Suami isteri boleh dah. Jadi tahallul sani itu maksudnya seluruh larangan tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada sama sekali. Tahallul awal itu ditandai dengan cukur rambut. Banyak orang salah paham. Tahallul sani ini cukur rambut kayak ke? Ibu-ibu, tidak ada tahallul sani itu maksudnya seluruh rangkaian dan larangan hatta hubungan suami istri tidak ada lagi. Ditandai dengan selesainya kita sa'i. Kalau udah tawaf, udah sa'i, selesai dah sempurna. Bu Hajah, apa kabar Pak Haji? Haji lah dah tu. Haji lah dah tu. Sah. Dah selesai. Apa kita buat ni? Ikut lagi program KBIHU. Kalau mau tur. Selesai dah, selesai. Nunggu jam balik kita. Itu mau belanja memang lah tu. Dia selesai dah, aman semua dah. Jadi rangkaian kita itu. Tapi yang demikian ini nih, kalau kita tak seriusi, nanti udah pulang tanah air baru tahu, alah saya ni tak ada doa saya yang waktu di Arafah, lupa saya. Apa? Beli motor RX King. Kan lupa dia. Lupa beli motor RX King itu kan. Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Udah punya gambaran ya. Nanti pulang ke rumah coba kertas kosong bikin rute. Rute-rute besar ya. Umrohnya langkahnya gini, ihram, dah ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Haji nanti tanggal sekian gini, tanggal sekian gini. Jadi seperti itu. Itulah yang penting tu. 47 hari kita pergi ninggalkan keluarga itu, yang penting tu itu saja. Dari tanggal 8 sampai tanggal kurang lebih 15, 16 gitulah. Itu yang penting. Selebihnya pleser lah dah. Ya, pergi kemana mana terserah, ya kan? Tapi tergantung dengan bimbingan KBIHU-nya, ya. Seperti itu. Demikian ya Bapak Ibu ya, cukup ya. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Nanti problem solvingnya, apa kasus-kasus dan apa penyelesaiannya akan disampaikan Pak Ketua kita ya secara teknis ya, secara teknis. Tapi secara ibadahnya tadi ya seperti itulah haji tamattunya itu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.